Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari Kelompok 29. Di sini kami akan membawakan topik tentang pembuatan kertas dengan judul penelitian pemanfaatan serat serabut kelapa atau daun kenaf dan penambahan kertas bekas sebagai bahan pengganti kayu dalam pembuatan kertas dengan metode ultrasonifikasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Subukti Nurkotima dengan NIM D500210131 dan teman saya Akila Halo, atas nama assalamualaikum teman-teman. Dan saya Akil Hauro Zahrani dengan NIM D500210081. dan untuk dosen pembimbing kami atas nama Pak Trifidayatno, STMSC, PhD. Pada kelompok 29 ini, izinkan perkenalkan saya sebagai ketua dan Akila sebagai anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian latar belakang masalah yang dimana di sini akan membahas alasan kenapa kita mengambil judul dan topik dari penelitian kami, yaitu di mana pertumbuhan konsumsi kertas dalam negeri selama tahun 2011 mencapai 7,8 ton, dan itu sangat banyak sekali. Dan untuk kebutuhan dunia akan kertas saat ini sebesar 394 juta ton, sedangkan jumlah perusahaan kertas dan barang dari kertas meningkat setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2001, jumlah perusahaan kertas dan barang dari kertas adalah sebanyak 388 perusahaan, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 535 perusahaan. Dari sini, sudah sangat dipastikan bahwa setiap tahunnya sangat meningkat untuk perusahaan kertas dan semakin meningkatnya juga untuk produksi penggunaan kayu. Nah, karena semakin besarnya industri kertas di Indonesia yang menggunakan kayu yang diperoleh dari hutan sebagai bahan bakunya, maka tingginya juga penggunaan kayu di bidang industri menjadi suatu permasalahan yang memberi dampak pada lingkungan secara nyata, yang dimana hutan-hutan di Indonesia semakin lama semakin menggundul, yang akhirnya hutan-hutan di Indonesia ini kayunya menjadi sedikit. Nah, untuk mencegah penggunaan kayu yang berlebihan, maka perlu dikembangkan suatu alternatif yang dimana dapat menjadi pengganti kayu dalam pembuatan kertas. Dari permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, maka banyaknya peneliti yang mencari cara alternatif untuk mencari bahan pengganti kayu, yang dimana salah satu peneliti di Balitas, Malang, menjelaskan bahwa serat alam merupakan bahan baku yang ramah lingkungan karena mudah terdegradasi dan terutama pada tanaman serat alam. Dan salah satunya yaitu adalah daun kenaf, yang dimana daun kenaf ini juga telah diteliti oleh USDA mengevaluasi berbagai spesies tanaman untuk memenuhi kebutuhan serat masa depan, yang dimana ditentukan bahwa serat kenaf merupakan sumber serat selulosa yang sangat baik untuk sebagai produksi kertas. Selain daun kenaf, juga ada beberapa situs resmi The Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa potensi sabut kelapa di Indonesia mencapai 10.500.000 ton per tahun, yang dimana sabut kelapa ini mengandung selulosa sebanyak 19,26 sampai 23,87% dan lignin 29,33 sampai 31,64%, yang dimana hemiselulosanya mengandung 8,15 sampai 8,50% serta pektin, tanin, dan bahan lainnya sebanyak 14,25 sampai 14,85%. Oleh karena itu, sabut kelapa merupakan bahan yang berlignoselulosa tinggi, maka berpotensi untuk menjadi bahan baku pembuatan pulp dan kertas selain daun kenaf. Dari dua peneliti yang saya sudah jelaskan, maka ditemukanlah bahan alternatif selain kayu, yaitu daun kenaf dan sabut kelapa. Sebelum itu, saya perkenalkan secara singkat mengenai sabut kelapa dan daun kenaf, yang dimana sabut kelapa diteliti memiliki manfaat, yaitu salah satunya sebagai sumber selulosa. Serat sabut kelapa memiliki komposisi kimia yaitu 60% selulosa, 16 lignin, dan 20% hemiselulosa, yang dimana berpotensi pemanfaat selulosa ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, yaitu produksi pulp dan kertas, karboksimetil selulosa, dan bioetanol dan bioplastik. Nah, untuk daun kenafnya sendiri juga telah diidentifikasi sebagai sumber serat yang sangat potensial untuk industri pulp dan kertas. Dengan komposisi serat kenaf biasanya diperoleh dari kulit pohon, terdiri dari 35 sampai 40%, sedangkan inti terdiri dari 60 sampai 65%. Hal ini membuktikan bahwa kandung alfa selulosa yang tinggi pada kenaf menggambarkan potensi sebagai bahan baku nitroselulosa. Dari topik dan judul penelitian kami juga memiliki rumusan masalah masing-masing, yang dimana untuk rumusan masalah pada daun kenaf yaitu kita mencari berapakah kadar yang diperoleh serat daun kenaf untuk pembuatan kertas. Kedua, bagaimana pengaruh pencampuran
daun kenaf, dan kertas bekas dalam menghasilkan kertas yang berkualitas. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dari sabut kelapa, diantaranya, apakah bahan komposit serat kelapa dapat meningkatkan kualitas kertas yang setara dari bahan kayu? Yang kedua, berapakah kadar perbandingan komposisi antara serat kelapa dan limbah kertas bekas pada pembuatan kertas yang baru? Selanjutnya, bagaimanakah metode ultrasonifikasi dalam pembuatan kertas dari serat kelapa dan kertas bekas? Nah, untuk melakukan penelitian ini juga memiliki strategi penyelesaian yang dimana kami akan mengumpulkan data dan analisis data yang mencakupi komposisi bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengumpulkan bukti hasil penelitian terdahulu mengenai bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kertas. Ketiga, mencari metode yang tepat dan efektif dalam pembuatan kertas. Keempat, mendiskusikan rencana penelitian kami kepada dosen pembimbing kami. Yang kelima, melakukan perhitungan mengenai komposisi bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, melakukan penelitian dengan hati-hati dan secara detail. Tujuan penelitian daun kenaf yaitu yang pertama untuk mengetahui kadar yang diperlukan serat daun kenaf untuk pembuatan kertas, dan yang kedua adalah mengetahui pengaruh pencampuran daun kenaf dan kertas bekas dalam menghasilkan kertas yang berkualitas. Selanjutnya, tujuan penelitian sabut kelapa yang pertama untuk mengetahui kualitas kertas yang dihasilkan dengan bahan komposit alami yaitu serat kelapa sendiri. Selanjutnya, dapat menentukan perbandingan kadar antara serat kelapa dan kertas bekas yang sesuai dan dapat menghasilkan kertas yang berkualitas. Kemudian, dapat mengetahui bahwa metode ultrasonifikasi dapat membuat kertas bekas dan serat kelapa menjadi bahan dalam pengelolaan kertas. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Yang pertama, menentukan topik dan judul penelitian. Yang kedua, mencari dan menganalisis data secara literatur. Dan yang ketiga, menentukan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Yang keempat, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Serta kelima, mengumpulkan data untuk metodologi penelitian. Dan yang keenam, menentukan alat dan bahan apa saja yang digunakan. Ketujuh, merancang tahapan penelitian. Kedelapan, hasil penelitian. Dan yang terakhir, yaitu kesembilan adalah kesimpulan. Variabel penelitiannya adalah yang pertama variabel bebasnya yaitu massa serat sabut kelapa atau daun kenaf, serat kertas bekas, dan volume bahan. Variabel terikatnya adalah perbandingan konsentrasi pulp dari sabut kelapa atau daun kenaf dan kertas bekas, kekuatan kertas, serta perbandingan hasil warna kertas. Dan yang terakhir adalah variabel tetapnya yaitu frekuensi dan waktu gelombang ultrasonik. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Kedua, tahapan bahan baku. Ketiga, proses pulping sabut kelapa atau daun kenaf. Jadi dalam proses pulping sabut kelapa dan daun kenaf ini kita menggunakan larutan NaOH. Terus kemudian diletakkan pada alat ultrasonik dengan frekuensi gelombang ultrasoniknya 60 derajat Fahrenheit dengan variasi waktu pemasakan masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya proses pulping kertas bekas, kemudian analisis bilangan kappa, dan yang terakhir adalah pembuatan kertas komposit. Jadwal penelitiannya adalah di bulan ke-1, lebih tepatnya minggu 1-3, yaitu persiapan bahan baku serat daun kenaf atau sabut kelapa. Kemudian di bulan kedua, lebih tepatnya minggu ke-3, itu kita persiapan bahan baku kertas bekas. Di selanjutnya bulan ke-1, lebih tepatnya minggu ke-4, kita melakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama proses pulping serat daun kenaf atau sabut kelapa, dan yang kedua analisis bilangan kappa, dan selanjutnya pembuatan kertas komposit. Lalu pada bulan kedua, lebih tepatnya minggu 1 dan 2, itu kita menganalisis data, dan yang terakhir di bulan kedua, lebih tepatnya minggu 2-4, kita pembuatan laporan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 29. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.